Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membaca satu berita terkait dengan data pengumuman publikasi dari Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 Agustus dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua ya. Nah, sebetulnya banyak sekali berita, seluruh media massa memberitakan tentang itu. Saya pilih dulu salah satu yang menurut saya sangat menarik. Nanti di waktu-waktu berikut saya akan melakukan assessment dan analisis lainnya. Nah, saya bacakan dari Detik Finance ya, detik.com. Judulnya, Ekonom, saya tidak percaya data yang disampaikan BPS. Nah, itu ditayangkan tanggal 5 Agustus 2025 jam 16.52. Pengumumannya itu sendiri siang ya. Jadi BPS baru saja mengumumkan data pertumbuhan ekonomi. Nah ini jurnalis ada yang memberitakannya sebagai straight news ya, ada yang memberitakan komentar dari ekonom. Nah menurut saya ini komentar ekonom ini menarik ya. Ini ada gambar ilustrasi bangunan. Nah saya bacakan saja. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, tidak percaya ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada kuartal 2 2025 ini. Jadi bisa disebut kuartal, bisa disebut triwulan ya. Menurutnya terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang disampaikan oleh BPS karena tidak benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian tanah air yang sebenarnya. Ini saya kira Nailul Huda ini ekonom muda ya, di kanal ini juga sudah pernah saya undang untuk podcast. Saya kebetulan juga kenal. Nah ini menurut saya menarik nih pendapatnya ini. Nah kemudian di sini tertulis, ditulis lebih lanjut oleh Detik, pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan BPS mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya, kata Nailul kepada Detikcom Selasa 5 Agustus 2025. Ia menjelaskan setidaknya terdapat 3 kejanggalan di dalam data yang disampaikan oleh BPS terkait pertumbuhan ekonomi ya. Misalkan saja dari segi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 kuartal 2 bisa lebih tinggi daripada kuartal 1 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Itu kejanggalan pertama yang diutarakan oleh Huda ya. Nah, sebab secara historis ini mengutip Huda ya, setiap tahun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia biasanya akan mencapai titik tertinggi pada kuartal yang bertepatan dengan Idul Fitri. Maksudnya di dalam triwulan itu ada bulan puasa dan Idul Fitrinya. Nah, mengapa kondisi ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga berkat pemberian tunjangan Hari Raya ini? Di garis bawahi ya, konsumsi, lalu konsumsi juga antara lain disebabkan THR. THR kan tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tapi juga swasta. Nah, dikutip pernyataan langsungnya, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadan Lebaran terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan triwulan yang paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadan Lebaran. Nah, triwulan 1 saja hanya tumbuh 4,87% triwulan 1 kemarin ya, Januari sampai dengan Maret. Nah, perlu dipahami ya pengertian pertumbuhan ini. Januari Maret itu adalah 3 bulan itu disebut triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi disebut pertumbuhan ekonomi triwulan 2 5,12% itu maksudnya dari 1 April sampai dengan 30 Juni selama 3 bulan itu produk domestik bruto dalam hitungan harga tetap ya, PDB atas dasar harga konstan, nilai tambah dalam harga konstan dibandingkan untuk kurun yang sama setahun yang lalu, itu namanya year on year. Nah itu kalau tidak disebut year on year, disebut pertumbuhan saja, yang dimaksud adalah year on year ya. Nah ini 5,12. Jadi janggal kalau menurut Huda nih, kok semester triwulan 1 cuma 4,87 pada ada puasa dan hari rayanya, lah ini malah 5,12 nggak ada puasa dan hari rayanya gitu kira-kira. Nah menurutnya kejanggalan ini semakin terlihat dalam data pertumbuhan konsumsi rumah tangga
Di mana angka-angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal 2 ini bisa lebih besar daripada kuartal 1. Meski tidak ada faktor pendorong seperti Hari Idul Fitri tadi, menjadi kejanggalan kedua dalam laporan BPS ini. Nah, kalaupun memang karena satu dan lain hal konsumsi rumah tangga bisa meningkat, seharusnya laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 kemarin justru lebih tinggi dari ini. Nah, setelah pertumbuhan konsumsi di kuartal 1 tidak jauh beda dengan pertumbuhan kuartal 2 2025. Saya komentari sedikit ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat secara sektoral, 17 lapangan usaha, masing-masing tumbuh berapa dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, macam-macam ya. Nah itu namanya tinjauan PDB atas lapangan usaha. Jadi dilihat 5,12 itu keseluruhan 17 sektor itu, lalu bisa dilihat sektor-sektornya. Nah, bisa juga pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini berarti menghitung PDB-nya ya, itu dilihat secara komponen pengeluarannya. Ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada PMTB. PMTB itu investasi pembentukan modal tetap bruto, lalu ada ekspor impor. Nah, Huda ekonom muda ini menekankan bahwa konsumsi rumah tangga kok bisa di triwulan 2 lebih tinggi dari triwulan 1. Padahal triwulan 1-nya ada, saya ulangi lagi, ada puasa dan lebaran. Jadi dia janggal gitu. Nah, disebutkan ini konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,96%. Ini triwulan 2 ya. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB. Nampak janggal karena pertumbuhan di triwulan 1 itu hanya 4,89%. Jadi ini kan lebih tinggi nih. Tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87. Nah, ini mungkin teknis ya, tapi komponen terbesar dari PDB, berarti juga dari pertumbuhan ekonomi, itu adalah konsumsi rumah tangga, 50%-an, naik turunnya bisa 51, 52, 50, berapa. Nah, pada saat triwulan 1, si konsumsi rumah tangga ini tumbuhnya 4,89, hasilnya 4,87. Nah, sekarang konsumsi rumah tangga ini bisa-bisanya naik ke 4,96%, kira-kira gitulah. Jadi dilihat dari sisi itu tidak janggal lah antara kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap total pertumbuhan ekonomi, dan penyebab dari konsumsi rumah tangga yang masih bisa tumbuh di triwulan 2 itu kira-kira jadi banyak masa. Mungkin saya bisa nambahkan informasi di April sampai Juni hampir semua media berbagai termasuk medsos ya, kita udah mendapatkan banyak indikator lain bahwa konsumsi melandai, daya beli melemah, mengeluhnya pasar-pasar mall atau tradisional, meskipun online mungkin tidak terdeteksi, tapi dilihat segala macamnya itu tetap tidak memberi indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaporkan BPS. Kira-kira begitulah saya nambahin argumennya Huda ini. Nah, kejanggalan lain lagi nih selain itu. Kata Nailul, ini Detik menyebutnya Nailul, kalau saya nyebutnya Huda ya. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal 2 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Nah, ini sektoral ya, tadi komponen. Itu kata Huda ini nggak janggal. Mengapa? Karena di kuartal kedua ini, tadi saya ulangi, kuartal kedua itu April, Mei, Juni, itu Purchasing Manager Index, PMI ya, PMI yang dirujuk biasanya PMI dari SNP ya, sebuah lembaga internasional, itu kontraksi semua. Kalau kontraksi pasti industri manufaktur itu kan ada gambarnya itu. Harusnya tidak akan bisa tumbuh lebih tinggi dari biasanya kalau dia kontraksi. Ya, landai lah tumbuhnya. Nah, artinya ini dijelaskan Huda dikutip oleh Detik, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak melakukan ekspansi atau menambah kapasitas produksi secara signifikan yang dapat meningkatkan angka pada indikator pertumbuhan sektor industri pengolahan. Nah, jadi kalau dia nggak ekspansi, kapasitas produksi dan produksinya termasuk juga persediaan, pesanan dan sebagainya itu, ya bagaimana mungkin gitu loh, tumbuhnya pesat. Tumbuh pesat itu kan secara real pertumbuhan produksi barang dan jasa di sektor industri pengolahan itu melompat. Ini tidak sesuai dengan indikator-indikator lainnya. Tiba-tiba di angkanya itu tumbuh tinggi. Itu maksudnya Huda saya tafsirkan ya. Pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,68%. Ini memang luar biasa tinggi ya 5,68 ini.
jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan 1. Triwulan 1 itu hanya 4,4 berapa gitu ya. Nah, ditambahkan lagi indikator lain. Jadi kira-kira Huda ini ingin mengatakan kenapa angka-angka ini janggal. Ya tidak, biasanya itu inline ya. Jadi kalau PMI itu ekspansif, wajar kalau sektor industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dari biasanya. Nah ini kan gitu. Tadi konsumsi rumah tangga juga begitu. Kalau konsumsi rumah tangga itu mestinya inline dengan salah satunya adalah Lebaran dan Hari Raya. Itu dari sisi komponen. Nah ini juga ditambahkan lagi ada soal indeks kepercayaan konsumen. IKK ini adalah surveinya Bank Indonesia. Kanal ini berulang kali mengulas. Ini juga turun. Jadi kan tidak turun, masih di zona optimis tapi turun. Artinya kan pertumbuhannya mestinya juga landai. Nah, lalu dikatakan lagi oleh Huda dengan PMTB. Jadi selain tadi konsumsi rumah tangga yang janggal, lalu industri pengolahan, ada yang janggal lagi namanya PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Itu investasi. Ini mencapai 6,99%. Ini tinggi sekali. Nah, dihubungkan oleh Huda dengan PMI tadi. PMI itu komponennya ya antara lain itu menambah kapasitas produksi, menambah produksi barang, semacam itu ya, meningkatkan rekrutmen tenaga kerja. Nah, padahal tadi udah juga mengatakan nanti di bawah-bawah ada lagi itu soal PHK ya. Di atas maaf tadi di PHK juga industri manufaktur sendiri padahal banyak PHK, jadi nggak match lah ya, janggal. Nah kurang lebih begitu. Karena itu dengan argumen-argumen itu, Nailul merasa kurang yakin dengan akurasi data BPS. Saya kira ini lebih tepat, tadi judulnya mungkin bombastis ya. Saya kira udah sebagai ekonom juga kalimatnya seperti ini. Nailul merasa kurang yakin dengan akurasi data BPS. Jadi yang dikritik adalah akurasi data BPS untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu ia meminta BPS ya menjelaskan gitu loh, lebih detail terkait data-data dan indikator perhitungan yang digunakan. Ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indikator membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS. Jadi leading indikator tadi antara lain yang dibicarakan Nailul tadi sebenarnya kita bisa memperluas ya. Misalnya penjualan mobil motor untuk menunjang soal konsumsi. Memang penjualan mobil dan motor di triwulan 2 ini bahkan satu semester ini merosot ya dibandingkan tahun lalu. Itu leading indikator. Bisa juga kita leading indikator itu misalnya semen dan segala macam. Tadi dia sebut oleh Nailul ada IKK, ada PMI, banyak lah. Jadi makanya saya tambahkan sehari dan 2 hari sebelum ini kan banyak tuh berita konsensus ekonom istilahnya atau pendapat ekonom yang konsensus itu Bloomberg itu sudah terbiasa tuh. Biasanya 25 ekonom dia tanyain besok atau lusa ada pengumuman kira-kira berapa. Itu konsensusnya di antara 4,7 ya kurang lebih. Begitu juga beberapa konsensus di media lain itu rata-rata menyebut 4,6 sampai 4,8. Yang 5 saja nggak ada. Tahu-tahu 5,12. Jadi Huda ini mungkin mencerminkan juga salah satu ekonom yang sebelumnya mengira pertumbuhan itu tidak akan sampai 4,8, di bawah 4,8. Kalau dilihat berita sebelumnya, Huda mengira 46 sampai 4,8. Jadi dia kaget dan menurut saya sebagai ekonom dia sudah menyatakan pendapatnya ya bahwa kenapa dia tidak yakin dengan data ini. Silakan pemirsa mencari berita-berita dan pendapat lain. Nanti saya juga di waktu-waktu mendatang akan assessment terhadap beberapa hal ini secara lebih detail. Moga-moga informasi ini bermanfaat.